Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar Azhari, mahasiswa semester 5 di STAI Syarif Qasim Siak. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk berbagi tentang ilmu masalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, sebelum kita masuk pada cara bagaimana penelitian kuantitatif, maka kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif. Menurut Kasiram dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, beliau mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai cara untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Adapun cara penelitian kualitatif, cara yang pertama dalam melakukan penelitian kualitatif adalah kita harus mencari sampling yang beralasan random atau secara acak. Yang kedua, instrumen sudah dipersiapkan sebelumnya dan di lapangan kita tinggal pakai jenis data yang diperoleh dengan instrumen sebagian besar berupa angka atau yang diangkakan. Yang ketiga, dalam teknik cara penelitian kuantitatif adalah teknik pengumpulan datanya memungkinkan diperoleh data dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Yang keempat, dalam teknis penelitian kuantitatif yang dominan adalah statistiknya. Dan yang kelima, sifat dasar dari penelitian kuantitatif adalah dedukatif dan sifatnya penyimpulan mengarah ke generalisasi. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penelitian kuantitatif. Adapun kelebihan dalam penelitian kuantitatif ini, yang pertama adalah dengan cara penelitian kuantitatif ini kita dapat digunakan hasilnya untuk menduga atau meramal sesuatu yang ingin kita ketahui dari hasil penelitian kita. Yang kedua, dari hasil penelitian atau hasil analisis dapat diperoleh dengan akuratable dan digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi antara dua variabel atau lebih dari beberapa variabel. Dan yang terakhir adalah penelitian kuantitatif ini adalah kelebihannya yang terakhir dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model permasalahan. Adapun kekurangan yang ada dalam cara penelitian kuantitatif ini adalah yang pertama, hasil penelitian ini adalah berdasarkan anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau bahkan sering menyimpang jauh dari kemampuan yang tidak dijamin, bahkan menyesatkan. Adapun kekurangan dari penelitian kuantitatif ini adalah bahwa hasil daripada penelitian kuantitatif ini adalah berdasarkan anggapan dan asumsi-asumsi. Yang kedua, kekurangannya adalah asumsi tidak sesuai terkadang dengan realitas yang terjadi, bahkan menyimpang jauh pada realitanya sehingga dijamin bisa menyesatkan daripada hasil penelitian ini. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang penelitian kuantitatif. Yang kelima, yaitu melakukan pengumpulan data penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengumpulkan data penelitian. Yang pertama yaitu membuat schedule, yang kedua mempersiapkan administrasi, yang ketiga tim organisasi peneliti, yang keempat menyesuaikan anggaran dana, yang kelima lembaga donor, yang keenam uji coba dan revisi instrumen penelitian, yang ketujuh workers dan tenaga asisten, yang kedelapan mengambil data di lapangan, yang keenam yaitu mengelola dan menganalisis data penelitian. Dibagi menjadi dua, yaitu mengelola dan menganalisis.
Selanjutnya, metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif dapat digunakan apabila 1. Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, apabila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, apabila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Dan yang keenam, apabila ingin menguji terhadap adanya keraguan validitas pengetahuan. Selanjutnya, proses penelitian kuantitatif. Dalam proses penelitian kuantitatif terdapat 6 langkah. Yang pertama, peneliti harus mencari topik masalah yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian, masalah tersebut harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jawaban terhadap rumusan masalah dinamakan dengan hipotesis atau jawaban sementara terhadap suatu masalah. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dapat berupa orang, produk, lembaga, dan lain-lain. Sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi yang anggotanya disebut sebagai subjek. Kemudian langkah selanjutnya, mendesain instrumen pengumpulan data penelitian. Instrumen ini dapat berupa wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan tes. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data. Setelah itu, langkah yang terakhir, yakni mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Dalam mengolah data, merupakan kegiatan pendahuluan yang meliputi beberapa tahap. Tahap pertama, pemeriksaan data. Kedua, tahap pembuatan kode dengan memberi simbol, angka pada tiap jawaban. Yang ketiga, tahap penyederhanaan data. Setelah pengolahan data selesai, maka langkah selanjutnya menyusun rencana analisis yang meliputi 1. Menentukan variabel yang akan dianalisis. 2. Rekonstruksi variabel-variabel yang hendak dianalisis. 3. Pengelompokan kategori atau variabel. 4. Menyajikan data yang dikumpulkan dalam bentuk tabel. Dan yang kelima, statistik yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Demikianlah paparan mengenai konsep dasar penelitian kuantitatif. Kiranya dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.